Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah azani Allah wa iyakum, kita melanjutkan kajian kita yaitu Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kita masuk ke bab fil muhasabah wal muraqabah, bab tentang muhasabah dan muraqabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah artinya berintrospeksi diri, menghitung diri kita tentang kesalahan-kesalahan kita, tentang dosa-dosa kita. Dan ini perkara yang sangat bermanfaat sekali akhi ya, untuk kehidupan kita dan hati kita tentunya. Wal muraqabah, apa itu muraqabah? Muraqabah artinya yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah pencipta kita, pemberi makan, pemberi rizki, pemberi berbagai macam kebutuhan untuk kita, mengetahui apa yang kita lakukan. Ketika seorang hamba selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah, maka dia akan senantiasa bertakwa di mana saja dia berada. Berkata Ibnu Qudamah, qala Allah Ta'ala, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Yauma tajidu kullu nafsin, Allah Ta'ala berfirman, pada hari setiap jiwa akan mendapatkan balasan terhadap apa yang ia amalkan. Setiap jiwa pasti akan mendapatkan suatu hari balasan terhadap apa yang ia amalkan. Allah juga berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kalian ya tentang dirinya, bahwasanya Allah melihat kalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya senantiasa mengawasi kalian. Allah juga berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan untuk pada hari kiamat. Akan ditimbang amalan-amalan kita ya akhi. Allah juga berfirman, wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqin, dan diletakkan Alkitab, dan kamu lihat orang-orang yang berbuat jahat itu merasa takut ya dengan kitabnya yang penuh dengan dosa. Allah juga berfirman, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan sedikit saja ya, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang beramal keburukan sedikit saja, dia akan mendapatkan balasannya. Subhanallah. Faqtadat hadhil ayatu wa ma ashbahaha khatar al-hisabi fil akhirah. Ayat-ayat ini menunjukkan akan masalah yang sangat penting, yaitu yang berhubungan dengan masalah hisab kelak pada hari kiamat. Setiap manusia kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tahaqquqa arbabil basair annahum la yunajjihim min hadhil akhtar illa luzumul muhasabati li anfusihim wa sidqul muraqabah. Orang yang mempunyai pikiran, orang yang mempunyai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal, dia akan berpikir bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dari ya muhasabah kelak pada hari kiamat kecuali dengan cara memuhasabah diri sendiri dulu di dunia ini. Iya. Naam ya akhal Islam azani Allah. Makanya Umar bin Khattab ya sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab kelak pada hari kiamat. Sebelum di hari kiamat ya kita dihisab oleh Allah. Hari ini kita hisab. Ya, yang ada di hari ini ya akhal Islam adalah ya hisab
ketika kita mengetahui tentang keburukan-keburukan kita, di hari ini kita bisa bertaubat. Di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memaafkan kesalahan-kesalahan kita ketika kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, namun kelak pada hari kiamat, ketika Allah menghisab kita dan mendapatkan perbuatan-perbuatan buruk kita, yang ada adalah ya balasan terhadap amalan-amalan tersebut. Subhanallah. Kata beliau, "Faman hasaba nafsahu fid dunya khaffa fil qiyamati hisabuhu wa hasuna munqalabuhu wa man ahmala al muhasabata damat hasaratuhu." Siapa yang menghisab dirinya, berintrospeksi diri, mengingat tentang kesalahan-kesalahan dirinya dan dosa-dosa dirinya di dunia ini, ya semoga kelak di hari kiamat menjadi ringan hisab dia. Tapi kata beliau, orang yang melalaikan masalah hisab, ya menghisab diri sendiri, berintrospeksi diri, ya barangkali di hari kiamat akan panjang penyesalan dia. Subhanallah. Ya akhal Islam, orang yang senantiasa menghisab dirinya, dia akan sibuk dengan dosa-dosa dirinya. Sedangkan orang yang sibuk untuk memikirkan dosa orang lain, dia akan lupa dari dosa-dosa dirinya sendiri. Maka dari itu seorang hamba yang berakal, buat apa ia memikirkan dosa orang lain? Ya, toh bukankah kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang dosa orang lain? Setiap jiwa akan ditanya tentang dosa dirinya sendiri. Maka ya akhul Islam, kewajiban kita ya akhi adalah untuk memikirkan tentang dosa kita. Ya, semenjak kita bangun tidur sampai kemudian kita hendak tidur, berapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, segera kita istighfar kepada Allah, segera kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan, ya sebelum ajal itu menjemput kita ya akhi. Falamma alimu annahum la yunjihim illa ta'ah wa qad amarahumullahu ta'ala bis-sabri wal murabatah. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Ketika mereka mengetahui bahwasanya tidak ada yang menyelamatkan mereka kelak pada hari kiamat kecuali ketaatan, dan Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk sabar di atas ketaatan dan murabatah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru, dan sabarkan diri kalian, warabitu, dan murabatahlah. Ya kata murabatah, ya rabitu dari kata asal ya ribat, yaitu berjaga di tapal batas. Ya, ketika kita berjihad, ya maka ada batasan-batasan negeri-negeri Islam dengan negeri kafir, yang barangkali di tapal batas itulah orang-orang kafir akan menyerang. Nah, ketika misalnya mereka menjaga di tapal batas untuk menjaga keamanan negeri Islam, itu disebut dengan murabatah. Demikian pula ya, jiwa pun harus dijaga batasan tapal batas jiwa kita ini, sebab setan akan masuk dari sana. Maka itu pun disebut dengan murabatah. Ya, bagaimana tentu dengan cara apa? Mensabarkan diri kita di atas ketaatan. Itulah yang disebut dengan murabatah. Makanya ketika Rasulullah SAW ya menyebutkan tentang pahala yang besar, yaitu menunggu sholat, antara sholat dengan sholat. Kata Rasulullah, wantidharus sholati ba'da sholah fadzalika ribatun, fadzalika ribat. Menunggu sholat sampai sholat berikutnya, itu adalah ribat. Ya, apa itu ribat? Yaitu menyabarkan diri kita di atas ketaatan, dan ini beratnya. Menyabarkan diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan, dan ini berat sekali. Ikhwatul Islam azan ya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menyuruh kita demikian. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabithu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah.
mencakup kesabaran dalam ketaatan, mencakup kesabaran di dalam meninggalkan kemaksiatan, mencakup kesabaran ketika menghadapi musibah-musibah yang menimpa kehidupan kita. Farabatu anfusahum awalan bil musyaratah, thumma bil muraqabah, thumma bil muhasabah, thumma bil muaqabah, thumma bil mujahadah, thumma bil mu'atabah. Fakanat lahum fi hadhihi al-murabata 6 maqamat. Ya, mereka pun segera melakukan ribat terhadap diri mereka sendiri. Ya, bagaimana itu dengan 6 maqam? Dengan 6 maqam. Apa itu? Yang pertama musyaratah, yang kedua muraqabah, yang ketiga muhasabah, yang keempat muaqabah, yang kelima mujahadah, dan yang kelima mu'atabah. Ya, dan beliau akan membahas satu persatu, yang dimulai dari musyaratah, kemudian setelah itu beliau akan membahas muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahadah, mu'atabah. Ini perkara yang sangat kita butuhkan sekali, ya akhi. Ya, karena siapa sih di dunia ini yang akan hidup kekal? Apakah Anda mengira bahwa Anda akan hidup kekal di dunia? Adakah manusia di dunia ini yang kekal? Ya, Allah Ta'ala berfirman, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, kelak akan mati, dan mereka pun kelak akan mati. Setiap kita kelak akan kembali kepada Allah. Kemudian Allah pun akan meminta pertanggungjawaban akan amalan-amalan kita. Akhul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, al-maqamul awwal. Maqam yang pertama. Apa itu? Al-musyaratah. Yaitu memberikan al-musyaratah, kata beliau. Ya, musyaratah itu dari kata syarata, yusyaritu, yaitu saling memberikan syarat. Beliau berkata, i'lam anna tajir kama yasta'inu bi syarikihi fi tijarati talaban liribhi wa yusharituhu wa yuhasibuhu kadzalika al-aqlu yahtaju ila musharakatin nafsi wa yuwadhifu 'alayha al-wadha'if wa yashritu 'alayhi asy-syurut wa yurshiduha ila tariqil falah thumma la yaghful an muraqabatiha fa innahu la ya'manu khiyanataha wa tadhi'aha ra'sal mal. Ketahuilah, seorang bisnismen, ya, seorang pedagang, dia akan meminta bantuan kepada mitranya untuk melakukan perdagangan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Dan dia akan memberikan syarat-syarat, dan dia pun akan selalu mengawasi. Ya. Jangan sampai tentunya mitranya ini melakukan pengkhianatan. Demikian pula, ya, akal pun butuh kepada mitra. Mitra itu adalah jiwa kita, hati kita. Ya. Dan akal pun kemudian memberikan tugas-tugas dan memberikan syarat-syarat dan memberikan bimbingan-bimbingan kepada jalan kebaikan. Dan akal pun tidak boleh lalai, ya, untuk mengawasinya. Ya. Sebab kenapa? Karena yang namanya mitra, ya akhi, kita terkadang tidak merasa aman kalau dia berkhianat dari kita. Dalam dunia perdagangan, perbisnisan, ya, ketika kita punya mitra, ternyata mitra kita berkhianat. Ya, ternyata apa yang terjadi, ya, partner kita ini, ya, malah melakukan pengkhianatan terhadap diri kita. Itu sering terjadi. Maka supaya kita tidak dikhianati oleh mitra-mitra kita, caranya bagaimana? Kata beliau, yang pertama kita harus memberikan, ya, syarat-syarat yang jelas, ya, di atas kertas, tegas, sehingga dia pun tidak macam-macam. Kemudian kita awasi dia terus. Ya, dari gerak-geriknya, laporan-laporannya kita lihat, demikian pula berbagai macam tindak tanduknya, ya, kebijakannya, supaya tidak merugikan usaha kita. Itu di dalam, ya akhul Islam azani Allah, ya, dunia perbisnisan.
ya, maka kita pun sedang berbisnis. Bisnis kita jauh lebih utama. Bisnis kita adalah keuntungannya adalah surga. Ya, tijaratun yang disebut oleh Allah, ya, tijarah lan tabur. Ya, perbisnisan, perniagaan yang tak akan pernah ada bangkrutnya. Subhanallah. Maka ya akhil Islam azani Allah wa iyyakum, apabila seorang pebisnis butuh mitra, kita pun ya butuh kepada mitra. Akal harus bermitra dengan jiwa. Maka akal pun harus memberikan syarat-syarat. Akal pun juga harus terus mengawasi. Ya, kata beliau, fa innahu la ya'man khiyanataha wa tadhi'iha ra'sal mal. Karena tidak aman apabila ia berkhianat, bahkan bisa saja menghabiskan modalnya. Thumma ba'dal faragh yang bagi an yuhasibaha wa yutalibaha bil wafa'i bima syarata 'alaiha. Kemudian setelah selesai dia minta, ya dia dia diminta untuk terus mengawasinya dan meminta agar si partner ini melaksanakan tugasnya dengan baik. Fa inna hadhihi tijarah ribuhal firdausul a'la. Karena perdagangan ini akhi adalah keuntungannya berupa surga firdaus yang paling tinggi. Subhanallah. Kalau perbisnisan, perdagangan dunia, keuntungannya uang, keuntungannya dunia. Tapi perbisnisan dan perdagangan akhirat ya akhi, ya keuntungannya adalah surga yang kita dambakan. Subhanallah. Fatadqiqul hisab fi hadha ma'an nafsi aham min tadqiqihi bikathiri min arbahid dunya. Ya, pengawasan kita yang sangat ketat terhadap partner kita itu jiwa kita, ya hendaknya lebih ketat daripada sebatas ya pengawasan seorang pebisnis terhadap partnernya dalam masalah dunia. Fahatmun ala kulli dhi hazmin amana billahi wal yaumil akhir alla yaghful an muhasabati nafsih. Maka kewajiban atas setiap orang yang punya kesungguhan di dalam keimanan dia kepada Allah dan hari akhirat. Untuk apa? Untuk tidak lalai mengawasi dan menghisap, berintrospeksi diri. Ya. Iya betul ya wallahi ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Kita semua hamba Allah. Kita semua beriman kepada Allah. Ya. Dan beriman kepada hari akhirat. Maka tentu kewajiban kita adalah bersungguh-sungguh ya menuju kehidupan akhirat tersebut. Ya tentu tiada lain adalah dengan cara apa? Bersungguh-sungguh di dalam beramal saleh, bersungguh-sungguh juga untuk apa? Mengawasi hati kita, jiwa kita. Karena terkadang hati kita ini seringkali ya mengangankan keburukan. Dia berpikir tentang hal-hal yang apa? Tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Wa tadhiq 'alaiha fi harakatiha wa sakanatiha wa khataratiha. Dan kita berusaha untuk memperketat ya pengawasan itu di dalam gerakan-gerakan kita, ya pikiran-pikiran kita, ya apalagi pikiran. Ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ya bahwa asal keburukan itu dia sibukkan dengan berzikir kepada Allah. Ya. Sesampainya di masjid ia pun membaca doa masjid. Lalu ia pun masuk ke dalam masjid. Berapa banyak pahala di hari itu yang dia raih, subhanallah. Ya. Kemudian ia pun salat subuh. Setelah salat subuh ia pun berzikir pagi dan petang, subhanallah. Maka ya akhi azani Allah wa iyyakum ya. Ini merupakan perbekalan jiwa kita di hari itu. Jadi hari itu kita akan, wallahu alam, kita tidak tahu, barangkali akan ada musibah yang menerpa hati kita, hidup kita. Kita tidak tahu di hari itu apa barangkali ada sesuatu yang akan menerpa ya hati kita. Ya, mudah-mudahan dengan kita membuka hari itu dengan kebaikan, ya kita pun ya bisa menghadapi segala sesuatu itu dengan kekuatan jiwa. Nah inilah, maka dari itu ya akhi ya, kita harus mensyaratkan hati kita dan jiwa kita ya agar senantiasa langgeng di atas ketaatan tersebut. Sebuah kebaikan wallah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ya inilah yang pertama, makom yang pertama yaitu al-musyaratah
itu kita berusaha untuk mensyaratkan kepada diri kita untuk senantiasa menjaga hari-hari kita dalam kebaikan. Berazamlah, bertekad bulatlah, hari ini ya aku ingin lebih baik dari hari kemarin. Ya, bertekad bulatlah, hari ini aku ingin menggoreskan tinta-tinta yang indah, ya, dan menghapus tinta-tinta yang buruk yang telah aku lakukan kemarin. Ya, maka dengan kita berazam dan mensyaratkan diri kita ya akhi, ya, untuk berusaha untuk beramal soleh sebaik-baiknya di hari ini, insya Allah ya kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan di hari itu, sehingga kalau kita meninggal di hari itu, kita mudah-mudahan termasuk orang yang meninggal di jalan Allah, ya, dalam keadaan meninggal kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bermuhasabah diri sebelum kita dimuhasabah dan dihisab oleh Allah kelak pada hari kiamat, ya, dan semoga kita di hari ini senantiasa diberikan kekuatan untuk beramal saleh dan diberikan senantiasa kebaikan di hari-hari yang lain sampai kita meninggal dunia, amin ya rabbal alamin. Kita tutup, ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.